Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ilham Ariandi. Stambuk saya 1302021072 dari kelas A6. Mata kuliah Rekayasa Perangkat Lunak Objek, Prodi Teknik Informatika, Fakultas Ilmu Komputer dari Universitas Muslim Indonesia. Baik, kali ini saya akan memaparkan proyek pertama, di mana di dalam proyek pertama itu ada observasi satu judul studi kasus, aplikasi berorientasi objek berskala kompleks. Terus menganalisa dan membuat pemodelan tentang problem area dari spesifikasi kebutuhan pengguna aplikasi sistem yang sedang berjalan. Yang pertama itu kita akan mengobservasi aplikasi berorientasi objek berskala kompleks pada aplikasi Dana, di mana aplikasi ini sudah tidak asing lagi bagi kita-kita semua. Apa sih itu aplikasi Dana? Aplikasi Dana ini adalah dompet digital Indonesia yang memudahkan penggunanya dalam melakukan transaksi. Aplikasi ini merupakan layanan pembayaran digital berbasis aplikasi yang tersedia untuk platform Android melalui Google Play Store dan platform iOS melalui App Store. Pengguna dapat membelanjakan berbagai kebutuhan dengan mengisi saldo di aplikasi ini. Aplikasi Dana bisa digunakan untuk apa saja, baik transaksi online maupun offline. Sekarang ini sudah banyak merchant yang bekerja sama dengan Dana dan kamu bisa melakukan metode pembayaran secara offline. Ini adalah tampilan awal dan beberapa fitur Dana, di mana beberapa fitur ini sudah cukup lengkap bagi para konsumen-konsumen yang memakainya. Kita masuk di SWDLC, Software Development Life Cycle. Yang pertama itu planning, yang kedua itu analisis, yang ketiga itu desain, yang keempat itu implementation, yang kelima itu testing, dan yang keenam itu maintenance. Planning. Definisi masalah. Layanan aplikasi transaksi non-tunai yang aman bagi konsumen maupun toko dan kemudahan dalam melakukan pembayaran yang cukup sekali klik. Tujuannya itu dapat dengan mudah melakukan transaksi non-tunai tanpa takut terkena penipuan, melindungi privasi pengguna, dan dilakukan secara online. Menganalisis. Menganalisis kebutuhan sistem, memberi layanan, dan mengembangkan kebutuhan user dalam memproses sistem yang baru. Kita harus dapat memperluas jejaring teknologi, mengelola, dan mengurus. Yang ketiga itu desain. Desain terbagi dari dua, yaitu logical design dan physical design. Logical design adanya input, proses, dan output. Pada physical design, mengubah desain logikal ke dalam detail teknologi. Yang keempat itu implementation. Tahap di mana seluruh desain yang sebelumnya sudah diubah menjadi kode-kode program, kode yang dihasilkan masih berbentuk modul-modul yang harus digabungkan di tahap selanjutnya. Kita masuk testing. Di tahap ini dilakukan penggabungan modul-modul yang sudah dibuat sebelumnya dan melakukan pengujian untuk mengetahui apakah perangkat lunak yang telah dibuat telah sesuai dengan desain dan fungsinya atau tidak. Kemudian maintenance, di mana sistem yang sudah selesai dijalankan serta dilakukan pemeliharaan. Pemeliharaan berupa memperbaiki kesalahan yang tidak ditentukan pada langkah sebelumnya. Terus kita masuk di menganalisa dan membuat pemodelan tentang problem area dari spesifikasi kebutuhan pengguna aplikasi sistem yang berjalan. Pada kebutuhan fungsional, yang pertama itu proses login. Yang kedua itu sistem dapat mempermudah dalam transaksi sebagai fitur. Yang ketiga itu proses memberikan informasi tentang fitur yang ingin dibeli. Yang keempat itu proses memberikan informasi mengenai perusahaan dan informasi biaya terkait pembelian. Dan yang terakhir itu proses riwayat pembelian. Kebutuhan non-fungsionalnya, yang pertama itu operasional, dapat digunakan di iOS dan Android pada smartphone. Yang kedua itu security, ditambah dengan nomor PIN agar akun lebih aman saat login. Yang ketiga itu informasi. Di informasi ada 3, yaitu yang pertama memberikan info apabila Anda salah memasukkan PIN. Yang kedua memberikan info apabila uang Anda tidak cukup. Dan yang ketiga memberikan info tentang rincian transaksi fitur. Kita masuk di bagian IRD dalam pembelian fitur pada aplikasi Dana. Pada gambar ini, terdapat pembeli, fitur, dan user. Di user, terdapat bagian nama, nomor HP, nomor PIN, email. Pada fitur, di dalamnya itu ada nomor HP, lokasi perusahaan, nama perusahaan, nomor, NPWP, tipe denom, dan nominal. Kita masuk di physical diagram. Pada physical diagram,
ada user, sistem, dan fitur. Di mana user itu ada nama, tipe datanya char, nomor HP, tipe datanya Bijin, email, tipe datanya email, nomor PIN, tipe datanya Bijin. Terus ke sistem itu ke fitur. Di fitur ada nama perusahaan. Nama perusahaan itu tipe datanya varchar. Terus ada nomor, tipe datanya integer, nomor HP ada tipe datanya Bijin, tipe denom ada tipe datanya varchar, NPWP, tipe datanya varchar, lokasi perusahaan, tipe datanya varchar, dan nominal, tipe datanya Bijin. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.